kalau fungsi pemerintahan dan fungsi ekonomi ini menjadi satu, itu ada protokol-protokol tertentu yang akhirnya harus bertabrakan mengorbankan, pasti yang dikorbankan adalah kepentingan pertumbuhan ekonomi. Karena negara tidak boleh dikalahkan intinya. Artinya memang pertimbangannya matang lah ya. Ya, sangat luas, sangat komprehensif. Populasi, demografi, ya macam-macam lah. Betul. Itulah memang harus diambil sikap oleh negara. DKI atau ibu kota negara pindah ke Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan narasumber, namanya Bang Haji Abdul Aziz SE. Beliau jabatannya Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU DKI Jakarta. Sebelum dimulai Bang Aziz, ini di Masjid Raya Kiai Haji Asmosari ini memang ada podcast. Namanya Podcast Ajan. Podcast Ajan itu Ajan itu ada artinya ternyata. Ahlus Sunnah wal Jamaah Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Bang Aziz tentang isu-isu yang lagi trending lah. Tentang aglomerasi. Wah, itu serem nih kan. Sebelum kita mulai mungkin Bang Aziz, kita pengen tahu tentang profil Bang Aziz secara singkat dan juga NU DKI Jakarta, khususnya PWNU Jakarta. Apa sih yang telah diperbuat NU atau tentang profil NU Jakarta aja lah. Monggo Bang Aziz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ki Agus dan seluruh jajaran dari Masjid Raya. Saya Haji Abdul Aziz SE, saat ini memang diberi amanah sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah NU Wilayah DKI Jakarta. NU DKI Jakarta hari ini adalah NU periode 2021 sampai 2026. Jadi kalau pola sebenarnya program NU DKI Jakarta selain hal-hal yang rutin di organisasi seperti kaderisasi, pembinaan organisasi, konsolidasi, baik itu yang namanya di tingkat wilayah cabang ataupun pada level badan otonom, jalan semua tuh Bang ya, lembaga jalan semua ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sampai hari ini. Bahkan kadang kita agak kesulitan juga tuh penjadwalan kegiatan karena memang kan semua harus jalan. Kadang kesamaan jadwalnya kali ya. Betul, karena memang kan harus jalan selaras antara yang namanya penguatan organisasi dengan melayani kepentingan masyarakat di Jakarta. Gitu kira-kira. Ya memang terlihat sih memang NU DKI sekarang agak alhamdulillah bergairah. Harokanya agak banyak loh. Alhamdulillah. Memang jadwalnya padat merayap ini dari wilayah cabang MUC Marangir. Alhamdulillah. Gini Bang Aziz, ini kan isu sekarang sudah kita tahu semua se-Indonesia bahwa ibu kota nanti kan tidak lagi kampung kita nih. DKI Jakarta. Ibu kota mungkin atau pasti akan pindah ke Kaltara, Kalimantan Utara. Kira-kira sisi mana sih sehingga ada apa sebenarnya kalau dari DKI harus pindah ke Kaltara? Mungkin sisi itu Bang Ali bisa kasih gambaran. Pertama yang harus dilihat tuh begini, saya tidak bicara dulu konstitusi yang sudah disahkan. Yang disahkan kemarin namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta dan aglomerasi. Tapi agak tarik dulu ke belakang, sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya saya dan juga banyak pihak itu bilang Jakarta ini kalau dibiarin overload. Dalam hal apa tuh? Karena Jakarta hari ini dan sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu berfungsi sebagai ibu kota negara, tapi juga pusat perekonomian nasional. Satu hal yang di banyak negara maju itu sebenarnya sudah dipisahkan. Sudah mulai dipisahkan. Gampangnya ya, antara sebuah ibu kota negara yang di dalamnya berarti pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. Oh gitu ya. Contoh, Amerika itu punya New York pusat bisnis, pusat perekonomian. Washington itu pusat pemerintahan. Yang terus begitu juga misalnya Australia, Arab lah. Arab tuh Riyadh, pusat pemerintahan, pusat perekonomian Jeddah.
Yang dekat misalnya Malaysia tuh Kuala Lumpurnya udah pindah Putrajaya, pusat pemerintahannya. Jadi Jakarta kalau dibiarkan dengan dua fungsi itu berjalan, kolaps. Karena infrastrukturnya tidak mencukupi. Jadi pikiran untuk ini, untuk memisahkan itu adalah sebuah keharusan buat Indonesia yang terus berkembang. Banyak faktor Bang, tapi ada pemikiran gini loh Bang. Sebenarnya Jakarta itu ibu kota tapi ibu kota. Cuma mungkin sanggahnya yang sekitar Jakarta bisa disatukan jadi provinsi, jadi lebih besar wilayahnya. Itu bisa nggak solusi itu kira-kira? Itu bisa, tapi tetap itu tidak pada saatnya nanti itu akan tetap terjadi overload. Oh gitu. Dikhawatirkan begitu. Begini Pak, kita ini Indonesia hari ini setelah pasca COVID menjadi salah satu negara yang tetap positif pertumbuhan ekonominya. Ya kita bilang malah sangat positif. Di luar persoalan yang saya juga temui, misalnya masyarakat ada persoalan dalam hal yang kesulitan mahalnya harga pangan dan seterusnya. Sebenarnya secara makro kita positif, dan ini sesuatu yang hari ini dalam 2-3 tahun belakangan ini justru di banyak negara maju trennya malah negatif. Lalu kita juga kalau misalnya stabil seperti ini dalam 20 tahun ke depan itu akan menjadi satu dari 5 besar negara di dunia yang punya perekonomian maju. Untuk melihat itu semua, mendukung itu semua, memang pikiran untuk memisahkan antara pusat ekonomi dan pemerintahan itu harus dilakukan. Persoalan kemudian tadi yang dibilang, misalnya digedein aja Jakartanya. Iya, karena ada sana ada Tangsel, ada Tangerang, ada Bogor gitu. Sesungguhnya sebagai penyangga secara de facto, bukan de jure, hari ini sudah terjadi. Jabodetabek sebagai sebuah kawasan walaupun tidak terintegrasi dalam sebuah sistem itu sudah terjadi secara de facto. Dan faktanya tetap overload, nggak bisa. Jadi ini semua overload di populasi apa overload di ekonomi? Bukan overload di populasi atau ekonomi, tapi persoalan sebuah kawasan ini infrastrukturnya harus terintegrasi. Terus kebutuhan untuk ini sebagai sebuah kota yang terus tumbuh harus terus dilayani dengan baik. Nah, kalau fungsi ini akhirnya gini, misalnya kalau fungsi pemerintahan dan fungsi ekonomi ini menjadi satu, itu ada protokol-protokol tertentu yang akhirnya harus bertabrakan, mengorbankan, pasti yang dikorbankan adalah kepentingan pertumbuhan ekonomi. Karena negara tidak boleh dikalahkan. Artinya memang pertimbangannya matang lah ya. Ya, sangat luas, sangat komprehensif. Populasi, demografi, ya macam-macam lah. Betul. Itulah memang harus diambil sikap oleh negara. DKI atau ibu kota negara pindah ke Kaltara. Efek dari itu maka DKI berubah nama nih Bang. Betul. Jadi DKJ. Betul. Daerah Khusus Jakarta. DKJ. Ketika DKJ maka semua berubah nih. Efek domino artinya pelayanan berubah. Betul. Nomenklatur berubah. Terus pergerakan ekonomi segala macam berubah. Ini gimana pandangan Abang tentang DKJ harus seperti apa nih yang ideal nih DKJ ini? Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, pertama amanat yang paling penting di situ bahwa status Jakarta berubah kedudukannya dari sebuah ibu kota negara menjadi sebuah pusat perekonomian nasional, bisnis. Artinya status ibu kota negara itu konsekuensinya banyak. Berarti contoh ya, yang paling gampang istana, badan-badan departemen-departemen tingkat nasional, DPR, MPR dan seterusnya, Mahkamah Agung, juga kedutaan-kedutaan besar itu akan pindah. Jadi di Jakarta ini hitung aja lah. Ya artinya kan gini Bang, artinya kan kalau udah pindah ke Kaltara, betul, maka departemen, kementerian tuh eksodus gedean dong. Semuanya kesana semua. Makanya begini, jangan juga dibayangin bahwa besok akan segera pindah semuanya, nggak gitu.
Bertahap. Saya juga suka menyarankan, ini kan secara resmi sih hari ini karena peraturan pemerintah atau Kepres tentang pemindahan ibu kota itu belum muncul, maka Jakarta masih ibu kota statusnya. Itu prinsip pertama, karena memang menunggu Kepres untuk pindah ke sana. Undang-undang ini mengatur bahwa itu harus diatur oleh peraturan pemerintah dan seterusnya. Lalu kedua, perpindahan itu dimanapun di banyak negara yang sudah menjalaninya itu memang eskalasinya bisa sampai 20 Kita ada bayangan berapa tahun gitu Bang? sampai 20 sampai 25 tahun. Artinya bahwa ini Kaltara ibu kota negara settle secara keseluruhan. Betul. Kira-kira perlu berapa lama itu kira-kira? Bisa 20 tahun. Jakarta 20 tahun ya. Bisa 20 tahun. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal. Di level 2045-2050 Indonesia akan diperkirakan oleh Bank Dunia sekalipun akan masuk yang namanya 5 besar negara di dunia yang punya GDP tertinggi, ekonomi terbaik selain China, Amerika dan seterusnya. Hari ini di level itu Indonesia itu melampaui banyak negara, Jepang lewat macam-macam lewat. Kita akan bagus. Jadi dalam kurun waktu 20 tahun itu perpindahan negara sudah bagus dan ini pusat pemerintahan Jakarta, pusat pemerintahan yang baru sudah muncul, perekonomian nasional di Jakarta juga sudah menjadi sesuatu yang lebih baik. Gitu. Iya, kan banyak hal ya sebenarnya kan. Ya. SDM, semuanya banyak kan. Iya. Tapi saya kira mungkin negara siap untuk itulah. Iya. Nah, sekarang DKJ Bang, khususnya itu dibilang apa di Jakarta kalau di DKJ? Khususnya apa kira-kira? Iya. Kita masuk tanah ini masyarakat, mesti jadi apa nih Jakarta besok ini? Nah, jadi apa itu kekhususan yang dimaksud oleh Jakarta? Disebut kalau secara tertulis dalam undang-undang itu khusus untuk pusat perekonomian nasional berskala global. Gampangnya ini sebuah kawasan yang disiapkan oleh Indonesia buat menjadi sebuah kawasan bisnis komersial yang bisa bersaing dalam skala global. Saya Bisnis jasa apa produk ini Jakarta ini? bisnis jasa. Jasa. Jadi memang bukan berarti nanti di kawasan di Jakarta ya kira-kira begitu. Kita pengen bersaing dengan Singapura kalau yang paling dekat. Hari ini kita rate-nya tuh jauh di bawah dia. Jadi di sini menjadi hub internasional untuk mereka yang mau berbisnis baik di Nusantara maupun Asia Pasifik paling enggak gitu. Karena kenapa? Dari sebuah studi sebenarnya kawasan Asia Tengah dan Asia Timur adalah kawasan di dunia yang dalam 20 tahun ke depan itu masih akan bertumbuh melebihi kawasan-kawasan lainnya di dunia. Maka kesempatan itu harus diambil. Jakarta ambil itu karena mohon maaf ya kalau bisa disebut misalnya Singapura punya keterbatasan. Dia nggak punya lahan lagi. Kalau kita, insya Allah Jakarta kecuali nguruk laut dia. Kalau Jakarta masih ada yang lain, ada aglomerasinya. Iya, gitu. Iya. Jadi ini pusat bisnis berskala global. Itu impiannya untuk Jakarta. Dan untuk mencapai itu makanya kemudian itu harus ada komitmen sejak awal yang dicantumkan dalam undang-undang ini dari daerah penyangganya. Bekasi baik kota maupun kabupaten, Bogor kota maupun kabupaten, Tangerang maupun kota maupun kabupaten maupun Tangerang Selatan, lalu juga Cianjur. Ini luar konsep. Kira-kira daerah penyangga ini punya hak nolak nggak untuk ikutan aglomerasi gitu? Dia mau sendiri aja nggak mau gabung aglomerasi. Undang-undangnya udah jadi, Pak. Jadi nggak boleh nolak dia deh. Kena pasal. Undang-undangnya sudah jadi. Disebut itu. Udah sama daerahnya disebut. Iya, disebut. Daerah-daerah itu disebut sampai Cianjur. Tangerang itu 3 kan? Berarti Tangerang kota, kabupaten, Tangerang Selatan. Bogor ada kabupaten, ada kota. Bekasi ada kota, ada kabupaten. Sama Cianjur kota kabupaten. Biar asik ngobrol dulu Bang, ngobrol. Biar agak tenang otak kita. Ini ngomong terus ini. Udah kayak di TV nih kalau gini. Ya, kalau konsep khususannya berarti memang besarnya skala besar itu ada ekonomi lah. Bagaimana DKJ ini menjadi pusat perekonomian Indonesia menjadi tingkat dunia. Iya. Nah, Abang ini kan yang saya dengar kan ketua panitia workshop NU dan aglomerasi. Ngeri nih. Iya. Aglomerasi Bang. Nah, ini ngeri nih, tingkat tinggi nih. Iya. Sisi ekonomi yang dianggap paling besar. Iya. Emang NU punya SDM Pak untuk mendukung DKJ atau gimana? Target ini, workshop ini.
Silakan Bang. Ceritanya sih begini ya. Pertama, mari kita kaji dulu dengan DKJ dan aglomerasinya tadi. Nah, sebuah kawasan pusat bisnis komersial berskala global itu butuh daerah penyangga yang itu kemudian melahirkan konsep aglomerasi yang nantinya akan diintegrasikan mulai dari tata ruang, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu pertama. Lalu kedua, kita sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama itu sebenarnya punya kepentingan tetap menjaga kawasan ini. Sesungguhnya kalau kita sebut Jakarta, entitas budaya Islamnya, entitas budaya Nahdiyinnya, kita sebut Bogor, kita sebut Bekasi, Cianjur, tetap terjaga. Kuat. Kita punya kepentingan itu harus terjaga. Gampangnya itu harus dibungkus, boleh kota global, tapi berbudaya lokal. Artinya al-muhafadzatul lil qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Itu kan satu hal yang paling kita pegang hari ini. Boleh kita berskala global, tapi jangan nilai-nilai dasar ini kemudian tidak terjaga. Kita harus menjadi sebuah kota global yang punya value budaya yang berbeda dengan kota global. Walaupun budaya masuk tuh dari luar, silahkan, nggak apa-apa. Ini harus tetap terjaga. Kita punya filter untuk betul. Harus ada di Jakarta orang yang saban abis maghrib ngaji. Iya. Harus ada di Jakarta yang tetap terfasilitasi wisata halalnya atau ziarah kuburnya atau wisata religi lainnya. Yang itu entitas untuk kelompok ziarah seperti itu harus tetap diberi ruang. Salah satu bagian dari workshop besok hari ini kita juga sedang menyusun misalnya genealogi ulama Jakarta. Itu juga bagian. Jadi di workshop itu nanti sebenarnya pertama kita ingin memotret soal NU Jakartanya hari ini. Lalu kedua, bagaimana Undang-Undang DKJ dan aglomerasi dengan visi besarnya untuk menjadi kota global itu tetap nanti bisa kita jaga value-nya. Ini jalan, iya, ini terjaga. Jangan sampai tercerabut dari akar. Tapi kan kita tahu Jakarta, Pak. Iya. Jakarta ini kan banyak komunitas masyarakat. Betul. Misalkan kalau ekonomi tingkat dunia kan pasti di sana ada ijip-ijip, Bang. Ya kan? Ada ekonomi tapi melalui misalkan musik malam. Itu ada komunitas yang akan menentang itu. Itu gimana cara kalau itu terjadi itu, Bang? Iya nggak? Jadi global nggak sampai, ini nggak sampai juga nih kalau begitu. Begini, dialektika sosial tentang hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Dialektika antar berbagai kelompok yang berbeda pandangan tentang satu faham itu pasti akan terjadi. Dan mari karenanya kita bungkus itu dalam sebuah kepentingan yang sama, bahwa Jakarta tetap bisa mencapai visinya untuk menjadi kota global, aglomerasi bisa terwujud tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang sudah dimiliki. Soalnya saya pahami gini, ekonomi global itu adalah ekonomi bergerak dari subuh sampai subuh lagi. Kalau saya pahami 24 jam. Iya, 24 jam dia. Iya. Nah, di situ kan banyak cerita, banyak gerakan ekonomi. Iya. Jadi makanya ketika ada intensitas tadi tentang komunitas masyarakat yang menolak itu. Nah, kira-kira seperti apa kita mensikapinya kalau itu? Salah satu visi ya dari yang sedang dirumuskan oleh NU nanti dimatangkan di workshop itu adalah konsep wisata halal. Jadi kan begini, selain persoalan integrasi tata ruang, integrasi infrastruktur, maka di sana juga ada bagaimana integrasi perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dan juga kepentingan wisata yang antara lain poinnya adalah wisata halal, penjagaan budaya, sehingga kawasan ini tetap punya karakter yang khas sesuai nilai-nilai lokal yang kita miliki. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu tentu akan menjadi bagian dari pertumbuhan sebuah kota besar. Tapi di sisi lain ada nilai. Aku sebut konsekuensi lah. Betul. Ini di sisi lain kita harus warnai dengan nilai-nilai yang kemudian dibungkus katakanlah wisata halal, terus katakanlah kemudian budaya lokal yang diperkuat, sehingga semua berkarakter. Gini, yang saya mau katakan adalah sebenarnya kalau kita ngomong sebuah budaya value hari ini
Nahdlatul Ulama berkepentingan secara sosial untuk membangun value-value baru yang berkontribusi terhadap konsep kota global ini. Contoh konsep an-nazafatu minal iman yang kita punya. Bagaimana masyarakat di kota global itu nantinya harusnya sejak dari rumah dia sudah pisahkan itu sampah. Itu misalnya bersih. Itu satu hal. Yakin Bang? Bisa begitu? Bisa Pak. Saya begini Pak Aceh. Saya 2 bulan lalu itu di Tokyo seminggu. Itu saya pernah dengar ceramahnya Ki Said. Tokyo itu bukan Muslim, tapi bisa mereka sebersih itu, setertib itu. Bahkan di jalan itu janganlah misalnya katakan apa tuh bungkus ciki, supermi dan sejenisnya, mohon maaf kalau saya sebut merek. Untung rokok nggak ada Pak. Kok bisa? Kita harus begitu. Kita harus begitu. Padahal kita punya base kuat. Yang kemudian nilai juga disiplin. Lalu lintaslah. Coba aja lihat lampu merah kita. Motornya udah merah, kita berhenti diomelin gitu. Itu kan nilai-nilai. Ini hal-hal sederhana loh. Itu perlu waktu lainnya. Iya, itu makanya hal-hal gini kita punya mission juga untuk memperkuatnya. Ya artinya gini, mungkin ketika misalkan PWNU bikin workshop, jadi mesti ada efek eksesnya Bang. Konsepnya seperti apa? Setuju. Itu mungkin permusahannya mesti seperti itu. Betul. Karena masyarakat Jakarta ini kan memang dari semua daerah ngumpul Bang. Dengan berkarakter, budaya dan cara hidup mereka. Betul. Nah sisi itulah mungkin NU bisa menyampaikan mungkin. Kira-kira target grand design-nya seperti apa? NU melakukan workshop aglomerasi untuk DKJ Bang. Iya, jadi sebenarnya nanti gampangnya pada tahap pertama memang kita nanti di FGD itu akan mengundang beberapa ahli dan stakeholder yang berkepentingan. Kita undanglah orang-orang yang memang pandai dalam pengintegrasian sebuah kawasan, tapi juga kita juga undang di situ ahli-ahli budaya yang bisa punya konsep bagaimana sebuah perubahan yang bernilai global nanti itu akan tetap bisa mempertahankan kepentingan-kepentingan lokal, nilai-nilai lokal, menjaga budaya lokal, bahkan menumbuh kembangkan potensi-potensi budaya lokal ini. Nah, itu nanti kemudian kita akan rumuskan dalam workshop menjadi sebuah roadmap, sebuah peta jalan, sebuah peta jalan NU Jakarta dan aglomerasi. Dan makanya kemudian ini akan kita rekomendasi ini kita akan berikan ke PBNU, karena nanti kita berharap PBNU akan juga melakukan ini. Kan PWNU Jakarta nggak bisa ngatur Tangerang secara administratif, nggak bisa ngatur Bekasi dan seterusnya. Maka butuh PBNU. Jadi ini semua hasil ini, peta jalan yang kita punya sebagai sebuah rekomendasi kita akan berikan ke PBNU yang kemudian akan menjadi menyusun hal yang sama dari masukan ini. Mudah-mudahan eksekusinya sampai ke PW lagi, tapi harapannya harus begitu ya. Karena di satu sisi contoh praktis misalnya di Jakarta. Jakarta ini punya data ada satu kelurahan yang penduduknya tidak sampai 600 orang. Saya lupa persisnya, mungkin kelurahan Pulau Pari atau apa di Pulau Seribu Selatan sana. Kalau di Jakarta Barat misalnya dekat sini yang paling kecil itu kalau salah kelurahan Meruya Utara atau apa Roa Malaka, itu levelnya di 1000-an. Tapi juga punya sebuah kelurahan yang penduduknya seperti Kapuk 150.000. Apakah konsep ranting Nahdlatul Ulama itu masih bisa seperti sekarang? Padahal yang satu ngurusin 500 orang, yang satu ngurusin 150.000 orang. Iya. Dengan luas wilayah yang juga berbeda. Iya. Kan itu, atau apakah itulah makanya perlu perumusan yang jelas. Betul, itu maksudnya. Tidak ada tumpang tindih. Betul. Iya. Termasuk misalnya ini dekat sini, dekat Masjid Raya sini kita punya beberapa blok rumah susun.
itu 2-3 blok rumah susun dekat sini itu sama loh dengan kelurahan di Rawa Melaka atau di Pulau Pari tadi jumlah penduduknya. Di sana ranting, di sini RT pun subranting atau anak ranting pun bukan. Itu nanti hal-hal kayak gitu kan, kalau kita menjawab kebutuhan skala global nantinya akan tumbuh entitas baru, kehidupan vertikal yang cuma dalam skala sedikit saja kemudian orangnya begitu banyak. Nah nanti tentu PBNU harus memikirkan bagaimana ini diorganize oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Apakah nanti kemudian ranting ada subranting atau anak ranting atau apalah namanya, atau jangan-jangan ranting bukan lagi kelurahan tapi misalnya perumahan flat Rusunawa ini gitu, kita nggak tahu. Kira-kira istimewa. Ya kira-kira begitulah. Oke Bang. Terima kasih Bang, udah cukup panjang. Cuma memang terakhir Bang, statement tentang aglomerasi dan NU Bang. Silakan Bang. Baik. Bapak-bapak dan para kiai sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya Jakarta itu akan menjadi satu wilayah dengan pusaran ekonomi yang begitu luar biasa. Karena akan bersaing di level global. Karena itu kita harus upayakan bersama-sama, apapun ceritanya pembangunan fisik yang dilakukan, apapun ceritanya integrasi tata ruang yang dilakukan, pembangunan ekonomi untuk memfasilitasi kebutuhan kota global yang dilakukan, itu mari kita lakukan juga dengan secara paralel membangun value, nilai budaya lokal yang selama ini kita miliki dengan skala yang lebih ditingkatkan. Karena sungguhnya kita punya nilai-nilai luhur yang luar biasa, yang itu bukan cuma harus kita pertahankan, tapi kita harus implementasikan dalam kehidupan jamaah kita masing-masing. Disiplin, bersihan, macam-macam. Sesuatu yang kita miliki tapi mungkin kita juga kendur. Kita berharap dengan pemeliharaan itu kemudian Jakarta polusi udara berkurang, Jakarta sampah atau berantakannya berkurang, tingkat kriminalitas berkurang dan seterusnya. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Ajis, waktunya Bang Ajis. Pemirsa YouTube Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, ini namanya podcast Ajan, podcast Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jangan lupa subscribe, subscribe, insya Allah berkah. Terima kasih Bang Ajis, kita ketemu lagi. Mohon maaf, Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajis. Mobil Bang Ajis. Alhamdulillah.